Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Engkau boleh bangunkan kami dengan napas kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mulai aktivitas pada hari ini, izinkan kami untuk mendengarkan renungan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionado Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-38. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Cara mengatasi kesedihan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita pasti pernah menghadapi, merasakan yang namanya kesedihan, gundah gulana, galau, dan hati susah. Dan ada beberapa istilah bahasa Indonesia yang berkata bahwa di dalam keramaian pun kita masih merasa sepi dan sedih. Bahkan dalam lagu orang Batak pun ada yang berkata, mekel dina patar, tangis dina bunyi, bahwa kesedihan yang dirasakan sangat-sangat mendalam, sehingga ketika dalam keramaian pun masih merasa sepi dan sedih. Dan orang yang pandai menyembunyikan kesedihannya, ketika orang ramai dia akan ikut tertawa ketika ada bahan lelucon atau tawaan. Tetapi ketika dia sendiri, dia akan menangis. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, situasi dalam nats ini merupakan bagian yang dijalani dan dihadapi Tuhan Yesus, di mana akan tiba waktunya Yesus akan menggenapi apa yang direncanakan oleh Allah melalui dirinya, yakni Yesus akan menjalani penderitaan tersebut, di mana dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan dicaci maki, dipukuli, bahkan menderita, dicambuk, bahkan kepalanya dibuat mahkota kawat duri, dan akhirnya dia akan disalibkan di Bukit Golgota. Ibu bapak saudara terkasih, kita lihat manusia Yesus begitu berat menghadapi situasi ini, dan dia katakan dalam nats ini bagaimana hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dari nats ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi kesedihan. Ini pula yang diajarkan, diingatkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan dihiburkan. Ketika kita menghadapi situasi kesedihan, gundah gulana, dan kita datang kepada Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, maka dia akan menghiburkan kita. Yang kedua, cara mengatasi kesedihan yang diajarkan dalam nats ini, yakni berjaga-jaga dengan Tuhan. Tuhan meminta kepada para muridnya, Yesus meminta para muridnya untuk berjaga-jaga bersama-sama dengan dia dengan berdoa. Agar apa? Ketika kita berjaga-jaga di dalam doa, maka hidup kita akan waspada. Waspada dari segala situasi, waspada dari segala apapun yang mungkin datang menghampiri kehidupan kita. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita atasi kesedihan kita dengan tetap tinggal dalam Tuhan, dan kita tetap tinggal dalam doa, berjaga-jaga dalam doa, dan berjaga-jaga dengan senantiasa mendengarkan firman Tuhan, melakukan kebenaran, dan melakukan perbuatan baik, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk kita boleh mengatasi kesedihan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, buahnya lebat melalui cara hidup kami. Dan kami akan mulai aktivitas kami dengan berlandaskan firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana cara mengatasi kesedihan dengan tinggal diam di dalam Tuhan, dengan berjaga-jaga
dan selalu waspada hidup di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mulai aktivitas kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.